Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 7 ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah. Ketahui pula cara mendapatkannya. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah merupakan salah satu impian bagi umat Islam. Husnul diambil dari kata hasan yang memiliki arti baik, sehingga arti husnul khotimah adalah sebuah akhir yang baik. Maksudnya adalah kematian yang berakhir dalam kondisi baik, alias diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah juga memiliki keutamaannya sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Meski sudah banyak yang tahu mengenai husnul khotimah, namun nyatanya masih ada orang-orang yang justru mengucapkan husnul khotimah, pada keduanya mempunyai arti yang sangat jauh berbeda. Kata husnul mempunyai arti hina, sedangkan husnul berarti baik. Lantas bagaimana ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah, beserta penjelasan husnul khotimah dan cara mendapatkannya? Melansir dari berbagai sumber, simak ulasan informasinya berikut ini. Ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah. Seseorang yang meninggal dalam keadaan atau kondisi husnul khotimah mempunyai ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, mengucap kalimat syahadat. Ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat ketika akan meninggal dunia. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembah yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, disebut syahid selain syahid di medan perang. Ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah yang kedua yaitu disebut syahid selain syahid di medan perang. Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid ada 5, yakni orang yang mati karena taun atau wabah, orang yang mati karena menderita penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dalam keadaan melakukan amal saleh. Ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah yang ketiga yakni meninggal dunia dalam keadaan melakukan amal saleh. Dari Muzaifah ibnu Yaman radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, kemudian amalannya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian amalannya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa bersedekah kemudian itu menjadi amal terakhirnya, maka ia masuk surga. Disebutkan oleh Syekh Albani dalam Al-Ahkam Al-Janaiz halaman 58, beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Yang keempat, ketika ribat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah yang keempat adalah meninggal dunia ketika ribat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribat memiliki arti menjaga wilayah perbatasan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan
lebih baik daripada puasa berserta sholat malamnya selama 1 bulan. Seandainya ia meninggal, maka pahala amalannya yang telah ia perbuat akan terus mengalir dan akan diberi rezeki baginya, dan ia terjaga dari fitnah. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, saat nifas atau hamil. Bagi para wanita yang meninggal saat sedang hamil, bisa menjadi salah satu ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah. Selain itu, meninggal saat nifas juga menjadi salah satu ciri. Dari Ubad bin Asad bin Samit radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa syuhada di antaranya. Dan wanita yang dibunuh anaknya karena melahirkan masuk golongan syahid, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Hakam Al-Janais halaman 53, beliau menyatakan bahwa sanad hadis ini syahih. Yang keenam, meninggal dunia dengan kening berkeringat. Selanjutnya, ciri-ciri orang meninggal dunia yang akan husnul khotimah adalah meninggal dunia dengan kening berkeringat. Dari Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kematian seseorang mukminin dengan keringat di kening. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nisai, dan Ahmad. Yang ketujuh, karena begal. Ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah adalah karena dibegal atau hartanya ingin dirampas oleh orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda, jangan kau beri kepadanya. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku? Beliau bersabda, bunuhlah dia. Bagaimana jika ia malah membunuhku? Ia balik bertanya, engkau dicatat syahid. Jawab Nabi SAW, bagaimana jika aku yang membunuhnya? Ia bertanya kembali, ia yang di neraka. Jawab Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Cara mendapatkan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah memperingatkan umatnya untuk mempersiapkan diri dan memperhatikan apapun yang dikerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Hasyr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Syufal Al-Sawri menyebutkan beberapa kiat-kiat untuk mendapatkan akhir atau meninggal dunia yang husnul khotimah. Adapun cara mendapatkan husnul khotimah seperti disebutkan oleh Imam Syufal Al-Sawri. Yang pertama, menjaga iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara husnul khotimah. Yang kedua, berusaha memperbaiki lahir maupun batin secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan beriman. Yang keempat, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Sekian, semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Wallahu a'lam bishawab.